Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Desain Thinking kelas B kelompok 4 akan menjelaskan peta empati mengenai SDG yang kita garap. Perkenalkan, saya Brian Ramadan, NRP 091066. Saya Alia Rahmi, NRP 026. Saya Alif Fitriani, NRP 051. Saya Jaya Fatma, NRP 011. Saya Fahri Chandra, NRP 20. Jadi peta empati itu dibagi 4 bagian. Yang pertama itu ada say, yang kedua ada do, yang ketiga ada think, dan yang keempat ada feel. Nah, sekarang saya akan membahas yang C-nya. Jadi mereka bilang bahwa korban itu yang pertama membutuhkan teman curhat. Lalu yang kedua, motivasi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual itu berasal dari faktor eksternal. Lalu yang ketiga, mereka bilang bahwa pelecehan seksual itu melanggar privasi dari seseorang. Yang keempat, korban berkata bahwa mereka merasa tertekan saat mengalami pelecehan seksual. Yang kelima, menurut pelaku, hal pelecehan seksual itu udah biasa. Dan yang terakhir, menurut mereka, pakaian itu tidak mempengaruhi kasus pelecehan seksual. Yang kedua ada do. Ya, menurut narasumber yang kita wawancarai, si pelaku yang pertama, pelaku itu melakukan catcalling. Jadi kayak melakukan pelecehannya itu dengan cara catcalling. Yang kedua, memegang bagian tubuh wanita yang seharusnya tidak dipegang. Terus yang kedua, dari membantu teman yang menjadi korban pelecehan seksual itu, jadi dia caring sama korbannya. Terus yang ketiga, dengan melakukan pendekatan secara personal untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual. Yang keempat, korban memilih diam dan menghindar apabila mengalami pelecehan seksual. Yaitu think. Pertama, menurut dari expert, angka pelecehan seksual di Surabaya ini masih tinggi. Yang kedua, dari sisi expert, yaitu ditekankan bukan gender equality namun woman empowering, karena menurut narasumber tidak bisa mencapai nama gender equality. Yang ketiga, dari sisi korban masih sering merasa risih dan mempunyai pikiran apa sih orang-orang ini yang ditujukan kepada pelaku. Yang keempat, dari sisi pelaku masih sering berpikiran temanku aja bisa, kenapa aku enggak. Dan yang terakhir, dari sisi teman yang peduli terhadap korban, menurut beliau kalau sudah parah baru aku tolong. Saya akan menjelaskan feel. Yang pertama, korban merasa bingung. Jadi korban ini waktu dilecehin, kenapa ya kok tiba-tiba disenggol atau diapain, di catcalling. Terus yang kedua itu merasa puas setelah melakukan pelecehan seksual. Nah, jadi ini buat pelaku. Kenapa dia merasa puas? Karena dia kan udah ngelakuin tuh. Jadi dia kayak seneng gitu. Terus yang ketiga, peduli, tetapi tergantung situasi dan kondisinya. Biasanya ini orang-orang sekitar yang lihat ada yang peduli karena mungkin udah pelecehannya udah parah banget. Jadi dipeduliin gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peta empati yang kedua. Ada 3 bagian, yaitu user, need, dan insight. Nah, yang pertama kita akan memisalkan user yang kita wawancara, yaitu Clara dan Peter. Yang Clara umurnya 19 tahun, dia sebagai mahasiswi, belum menikah, dan hobinya suka traveling dan shopping. Sedangkan Peter umurnya sudah 21 tahun, mahasiswa juga, belum menikah, suka nongkrong, dan hobinya olahraga. User yang kita pilih ada bermacam-macam, yaitu orang yang percaya diri, genit, panik, gelisah, dan tidak peduli. Kedua ini ada need. Nah, yang pertama itu lingkungan yang aman. Terus yang kedua, teman curhat. Yang ketiga, ketenangan batin. Yang keempat, ada perlindungan. Yang ketiga ada insight. Insight itu yaitu latar belakang kebutuhan user. Yang pertama, sering mengalami pelecehan seksual. Yang kedua, sering mengalami catcalling. Yang ketiga, malu untuk menceritakan pengalamannya tentang pelecehan seksual dengan orang lain. Dan yang keempat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelecehan seksual yang terjadi.
presentasi peta empati dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.